بسم الله الرحمن الرحيم. وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفي وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا قدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد ولقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam kondisi iman Islam, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan teruslah mencari perbekalan, fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal tiada lain adalah ketakwaan kita kepada Allah, imtithali awamirih, dengan menjalankan perintah-perintah Allah sebaik-baiknya, wajtina binawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiri sabil. Jadilah kalian di dunia sebagaimana orang yang dalam pengasingan ataupun orang yang sedang melakukan perjalanan. Jamaah salat zuhur Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah, azani wa azakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita telah memasuki tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah ya. Kurang lebih 10 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan. Semoga Allah memberikan keselamatan, keberkahan kepada kita semuanya sampai bulan Ramadan. Wasallim lana Ramadan, dan hantarkan Ramadan kepada kami dengan selamat. Wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita semuanya dan Allah menerima ibadah dan doa kita semuanya. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Ta'ala mengingatkan kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan taatilah ulil amri minkum, yaitu pemimpin atau pemerintah kalian. Maka dalam ayat ini kita dihimbau dan dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu untuk mengikuti pemerintah kita kapan awal Ramadan dan kapan Syawal atau Lebaran. Itu dianjurkan kita itu tetap mengikuti pemerintah kita, yaitu di bawah Kementerian Agama dan juga di bawah yaitu Badan Hisab dan Ruqyat Kementerian Agama yang akan melaksanakan ruqyat ya beberapa hari lagi. Maka awal Ramadan dan juga kapan Lebaran kita mengikuti pemerintah kita. Dan Nabi alaihi salatu wassalam beliau mengingatkan kita, as-sawmu yawma yasumun wal fitru yawma yuftirun wal adha yawma yudhahun. Berpuasalah kalian bersama pemerintah kalian, beridul fitrihlah kalian bersama pemerintah kalian, dan berkurbanlah kalian bersama pemerintah kalian. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah mengingatkan bahwasanya kita itu wajib taat kepada pemerintah kita. Ya, kapan awal puasa, awal Ramadan, ya akan ada
hisab dari Kementerian Agama dan juga ru'yah hilalnya kapan akan terjadi, maka kita dianjurkan untuk mengikuti pemerintah kita. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang harus kita perbanyak di bulan Sya'ban ini tiada lain yaitu selain memperbanyak puasa, memperbanyak baca Al-Quran, yang kedua memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taba yatubu bermakna ada ya'udu, yaitu artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembalilah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah nasuhan, dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Dan para ulama ya menyebutkan, salah satunya Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan 4 syarat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama an-nadmu, yaitu merasa menyesal atas dosa-dosa kita, baik dosa kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun dosa kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-iqla'u 'anil ma'siyati, artinya apa? Mencabut dosa-dosa kita sampai ke akar-akarnya. Benar-benar kita menyesali dosa-dosa kita yang pertama, yang kedua mencabut dosa-dosa itu sampai seakar-akarnya. Dan yang ketiga al-azmu alla ya'uda fiha. Kita berjanji, berniat pada diri kita untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Dan yang keempat, wa ammal haqqu adami raddul mazalim. Adapun ketika dosa kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita dianjurkan meminta maaf kepada orang yang kita berbuat dosa kepadanya dan mengembalikan apa yang menjadi hak mereka. Ini jemaah. Yang pertama yang akan kita bahas dan yang kita perbanyak doa. Jadi Nabi SAW mengajarkan satu doa kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar beliau berkata, "'allamani Rasulullah SAW du'aan fi shalah." Nabi SAW mengajarkan kepadaku doa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang dianjurkan dibaca pada sholat. Kapan dibacanya doa ini? Ada 2 pendapat. Yang pertama di tahiyat akhir, yang kedua pada sujud-sujud sholat kita. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ya, semoga kita bisa menghafalnya. Mari kita baca bersama ya, sama-sama ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi doa ini salah satu wasiat Rasulullah SAW kepada sahabat tercinta beliau, dan juga beliau adalah mertua beliau, tiada lain adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang ketika diajarkan kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar pun tidak pernah meninggalkannya dalam salatnya, selalu dibaca ya. Imma fi sujud, bisa kita baca dalam sujud kita setelah kita membaca subhana rabbil a'la wa bihamdih, subhana rabbil a'la wa bihamdih, subhana rabbil a'la wa bihamdih. Kemudian kita membaca apa? Allahumma ya Allah, inni zalamtu, aku telah berbuat kezaliman nafsi pada diriku, zulman katsira, begitu banyak dosa dan kezaliman. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Faghfirli, maka ampunilah aku, maghfiratan min indika, yaitu ampunan darimu ya Allah.
warhamni, dan sayangilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau lah zat yang maha pengampun, ar-rahim, dan yang maha penyayang. Nah, ini jemaah. Atau yang kedua yaitu sebelum salam, boleh dibaca sebelum salam. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi doa ini setelah Abu Bakar mendengarnya langsung dari Rasulullah SAW, beliau pun mengamalkannya setiap sholatnya, gitu ya. Setiap sholatnya. Ima anda membacanya dalam sujud, karena sujud itu adalah aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih wa huwa sajidun. Fa'kthiru minat du'a. Sesungguhnya seorang hamba itu akan sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla ketika dalam sujudnya. Faghfirli, ya, maka minta ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah. Faqaminun ayustajabulah, dan yakinlah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Yang kedua, setelah membaca innaka hamidum majid atau fil alamina innaka hamidum majid, membaca doa ini, ya, membaca doa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Begitu juga anda jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min 'abdin," tidaklah seorang hamba, yadnilu dzanban, dia melakukan suatu dosa ataupun kesalahan, wa yuhsinut tuhur, kemudian dia memperbaiki sesucinya, wudunya, mandinya, thumma yaqumu fa yusalli rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, yastaghfirullah, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sehingga di sini ada bab salat taubah, yaitu bab salat taubat, ya. Jadi setiap kita pasti melakukan kesalahan, baik kepada manusia, sesama hamba Allah, ataupun kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Maka agar Allah mengampuni kita, dari hadis Abu Bakar, yang pertama kita memperbaiki wudu kita. Wudu kita, sesuci kita, baik mandi kita diperbaiki. Setelahnya sholat 2 rakaat, ini. Kemudian dalam sholat kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian membaca atau berdoa dengan doa tadi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tsumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lah." Orang yang sudah bersuci, kemudian dia sholat 2 rakaat, dalam sholatnya dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika ruku atau yaitu pada tahiyat akhir, kemudian membaca doa tadi, illa ghafarallahu lah, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba tersebut. Nah, ini jemaah. Wa qala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan, wa dzakara salat taubah fa idza adnaba dzanban fa taubatu wajibatun 'alal fawr wa huwa mandubun ay yusalli rak'atain kama fi hadithi Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Begitu juga Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahwasannya barang siapa seseorang salat dengan salat mengharapkan ampunan Allah, yaitu salat taubah, fa idza adnaba dzanban, ketika dia melaksanakan suatu dosa atau maksiat, fa taubatu wajibatun 'alal fawr, maka seorang hamba yang dia ingin bertobat kepada Allah, maka dia segera sholat dan bertobat 'alal fawr, yaitu jangan ditunda-tunda, langsung tobat kepada Allah. Sholat kemudian tobat kepada Allah. Wa huwa mandubun ayyusalli rak'atain, dan dia dianjurkan untuk sholat 2 rakaat, kama fi haditsin Abi Bakar radhiyallahu taala anhu, sebagaimana hadis Abu Bakar
radhiyallahu taala anhu. Ya, setelah kita yang pertama Pak Nadem, merasa menyesal atas dosa-dosa kita. Yang kedua, al-azmu al-iqla'u 'anil ma'siyat. Benar-benar kita melepaskan dosa itu, mencabut dosa itu sampai seakar-akarnya. Yang ketiga, al-azmu alla ya'udu fiha. Berniat, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi. Wa amma haqqu adami, adapun ketika dosa dengan anak Adam, ditambah minta maaf kepada hamba tersebut dan mengembalikan apa yang telah kita berbuat salah. Ya, kalau berbuat zalim kita kembalikan, kalau kita na'udzubillah korupsi kita kembalikan, mencuri kita kembalikan, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian dianjurkan apa? Sholat taubat tadi, mandi atau bersuci, kemudian sholat taubat dengan apa? Memperbanyak doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini jamaah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, lillahi afrahu bi taubati 'abdihi. Allah itu sangat gembira ketika ada seorang hambaku yang mempunyai banyak dosa, banyak maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lebih gembira min ahadikum, daripada salah satu kalian, sakoto ala ba'irihi, yang hartanya ya jatuh atau yang hartanya dibawa untanya meninggalkannya. Waqad adallahu fi ardin fallatin, kemudian dia menemukan barangnya tersebut, menemukan tunggangannya tersebut kembali seperti sedia kala. Saking gembiranya dalam hadis Muslim, thumma qala min syiddatil farah, saking gembiranya orang tersebut yang dia melakukan perjalanan, barangnya ketinggalan, di hadis lainnya barangnya hilang bersama tunggangannya, kemudian dia menemukan tunggangan tersebut, wallah ya Allah lebih gembira. Saking gembiranya orang ini mengatakan, Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuka. Saking gembiranya malah kebalik, Allahumma ya Allah anta 'abdi wa ana rabbuka. Ketahuilah ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Min syiddatil farah, saking gembiranya. Dan Allah lebih gembira lagi dengan seseorang yang sebelumnya banyak dosa, berlumuran kemaksiatan pada Allah Azza wa Jalla. Wallahi Allah lebih gembira menemui hambanya daripada seseorang musafir tadi menemukan barangnya yang tertinggal atau pergi bersama tunggangannya. Ya Allah lebih gembira. Allah lebih gembira. Dan dalam hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Allah taala berfirman, "Ya bani Adam, innaka ma da'utani wa rajautani la ubali." Wahai sesungguhnya anak Adam, seandainya engkau berdoa kepadaku, berharap padaku, aku tidak peduli dengan semua dosamu. Dalam artinya, kemudian walau ataitani bi qurabil ardi khataya, seandainya engkau pun mendatangiku dengan sepenuh bumi berupa dosa-dosa, kemaksiatan, thumma laqitani, kemudian engkau benar-benar mendatangiku, minta ampun kepadaku, la ataituka, pasti aku akan mendatangimu, bi qurabihal maghfirah, dengan sepenuh bumi juga berupa ampunan-ampunan. Ma lam tusyrik bi syai'an, selama engkau tidak menyekutukanku, berbuat syirik sedikit pun kepadaku. Ini jemaah. Jadi setiap kita mempunyai banyak dosa. Sebelum masuk bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan penuh ampunan, mari kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lainnya Rasulullah SAW beliau bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallah fi kulli yaum
mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah sehari tidak kurang dari 100 kali. Dalam hadis lainnya, 70 marrah. Rasul itu minimal bertobat kepada Allah 70 kali. Itu minimal. Standarnya 100 kali. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ma'sum, orang yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddam, Allah ampuni dosa-dosa beliau telah lalu, wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa yang akan terjadi pun sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Beliau bertobat kepada Allah tidak kurang dari 100 kali di setiap harinya. Dan tobat Nabi SAW yang diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka seyogyanya kita bisa menghafalnya dan menjadi zikir rutin yang harus kita baca. Ya, sebelum kita akhiri materi ini, kita ulangi lagi doa taubat yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kita baca kembali, Allahumma inni zalamtu, plus artinya ya, Allahumma ya Allah, inni zalamtu nafsi, sungguh aku telah berbuat zalim kepada diriku, zulman katsira, kezaliman yang begitu banyak, wala yaghfiru dzunuba, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa, illa anta, kecuali engkau ya Allah. Faghfir li maghfiratan min indika, ulangi lagi, faghfir li maghfiratan min indika, maka ampunilah aku dengan ampunan darimu. Warhamni, dan sayangilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun, Ar-Rahim, zat yang maha penyayang. Baik, semoga bapak-bapak, rekan-rekan sekalian, doa ini semoga jadikan salah satu target yang harus kita hafal sebelum Ramadan datang. Dan semoga dengan merutinkan doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar dan kepada kita semuanya, dengan itu semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita semuanya, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya, dan semoga Allah menyampaikan usia kita semuanya sampai bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tapi masih ada 5 menit kalau ada tanya jawab dari bapak-bapak sekalian. Ya. Karena tidak ada, karena waktu sudah jam 1. Barakallahu fikum jami'ah. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullah khairan.